teman-teman semua, kembali lagi di So Asik seputar obrolan kampus asik. Enggak. Kembali lagi bersama kami di program So Asik, obrolan kampus asik. Kurang heboh kaliannya. Ya, harus menyambut pagi ini dengan ceria dan gemilang karena baru aja Uniku menjulang di ulang tahunnya yang ke 20. Ya. Sekarang Dadakan banget, gue nggak tahu nih lu mah. Ini tuh lagi suasana happy birthday-nya Uniku gitu. Oh masih ya, masih berasa ya. Kue ulang tahunnya mana? Ya minta ke Pak Rektor. Oke. Kemarin yang juara selamat dan yang mendapatkan motor juga selamat juga. Oh iya, soal motor. Itu kan angkanya berapa gitu. Akhirnya tuh cuma beda 1 doang sama gua. Sama kamu? Iya, aku kuponnya udah diwitirin, udah ditahajudin. Tetep aja tuh. Oh iya udah. Belum rezekinya. Nanti di next lustrum deh ya. Gue cuma dapat payung doang. Tapi Ceci gak ada janji sama Anda untuk menraktir kalau dapat motor. Itu kalau dapat motor. Mana payungnya hilang lagi. Capek gua mah. Hadiah hilang. Oke, Cing. Apa? Oh iya, bintang tamunya siapa sih hari ini, Ndak? Bintang tamunya itu orang. Iya, orang dong. Masa kucing? Ya, ini mah ranah Anda lagi soalnya. Ya udah, sok ambil alih, mangga. Iya, soalnya kan cowok gitu. Tapi kayaknya ini makanya harus lebih serius dulu deh. Oke, siap. Ya. Baper dulu pasti. Iya, 1, 2, 3. Wow, Sio mukanya. Wah, Wadita. Tolong jangan virus ya. Aduh. Halo, Halo. Guten Morgen, yang selamat pagi. Udah jadi orang Jerman. Oh, ini dari Inggris ya? Iya, dari Good bahasa morning Inggris. today. Good morning. Mampus lu. You good? I'm very good. Asik. Beda ya? Untung gua tahu dikit. Yeah. Oke, teman-teman semua, pasti kalian udah bisa nebak nih. Kan dari kita komunikasi aja pakai bahasa Inggris. Nah, itu pasti dari mana, Cing? Dari Arab. Oh. Ya dari Inggris lah. Iya, Makin gitu. ditanya lu nya. Ya kan nanya bahasa basi. Namanya juga so asik. Oke. Iya. Gua sono jangan ke gua so asiknya. Ya. Ya. Oke, ya dari bahasa Inggris Yep. akan membahas tentang, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu sama AA-nya. Apa bahasa Inggrisnya perkenalan, Cing? Introduce myself. Okay, with English. No, Bahasa No, Inggris jangan juga. bahasa Inggris kan. Gua mah orang desa, orang apa yang gitu-gitu kan. Ada. Yes, of course. Okay. Hello. My name is Muhammad Nizar Maulana, and my friend used to call me with Nizar, and I'm from English Debating Society. Nah, Translate dong. ngerti ora kalian? Ora. Yeah. Oke, aku akan translate ya. Halo A. Yeah. Translate-nya Ya, nanti kasih Yeah. subtitle lah. Oh, iya. Siap. Pintar tuh Ben, pintar bagus. Ngapain repot-repot? Benar. Berarti intinya namanya siapa, Bang? Nizar. Nizar. Gak denger ya, Nizar, anaknya Uji. Abizar. Abizar. Itu mau pacar aku atau Abizar. Halo. Yeah. Oke. Dari EDS. Iya. Kalau bahasa Indonesia, iya kan EDS kan? Iya. Nah, Tapi yang benar itu EDS karena itu kan bahasa Inggris ya. iya, karena Jadi itu EDS. bahasa Inggris. Ya. Suaranya ngebass tau. Iya, bagus ya. Keren. Ini tuh kalau misalnya A punya pacar itu A tuh ini banget. Suara call. Nah gitu tuh, iya. Apa namanya? Sleepy call. Iya gitu. Sleepy call. Enggak. Tapi iya. Ya. Iya. Ya udah. Berarti lain kali kayaknya lu berdua harus ini deh. Iya. Sleepy call. Coba kalau APN pasti langsung bobo nyenyak. Gitu. Oke. Ya. Itu tuh apa sih? EDS ya. Ide. IDES itu kan singkatan dari English Debating Society ya.
Itu salah satu UKM yang ada di Uniku, di mana kita di sana belajar sama-sama bagaimana cara teknik-teknik debat, ya teknik debat, terus cara berargumen gitu ya, adu argumen, cuman di dalam ranah bahasa Inggris kayak gitu. Oh, berarti pakainya bahasa Inggris abang? Bahasa Inggris. Iya. Udah bahasa Inggris. Ngimbangin. Biar sama-sama ngebahas. Enggak. Kalau dia ya, kalau A-nya enak gitu di telinga ya. Kalau gua gimana? Kayak jeriku. Ngimbangin aja gua. Iya. Biar sama-sama ngebahas aja gitu. Berarti suka debat ya kamu? Dari awal sih sebenarnya nggak terlalu interest ke debat sih, tapi waktu itu tuh pas maba tuh salah satu senior kita sama dari alumni SMA yang sama ngajakin tuh ikutan debat aja, karena di sana kan cuman satu-satunya UKM yang memang di bawah naungan bahasa Inggris gitu kan. Jadi ya udahlah masuk aja dulu. Cuman di sana ya berkembang lah istilahnya gitu. Kalau Gitu. soal ngebahas lu geli gua dengernya. Ya. Bang, kalau pengen masuk ke IDS itu apakah harus menguasai bahasa Inggris dulu apa nanti di IDS dibelajarin bahasa Inggris? Sebenarnya itu ada benernya sih, karena memang kalau pas kita masuk kita nggak mulai dari nol gitu ya, karena kita bukan les ya gitu. Jadi memang di sana nanti kita langsung bicara tentang bagaimana teknik-teknik menyampaikan debat yang benar gitu, karena memang kan komponen debat di dalamnya, unsur-unsur debat di dalamnya itu memang langsung diajarkan, bukan dari nol misalkan gitu. Dari nol. Berarti nggak menerima yang dari nol banget gitu ya? Kalau dari nol banget sih kayaknya agak gimana ya mungkin ya? Susah nantinya kita. Jadi PR besar bagi kita Tapi juga. mau menerima aku dari nol. Kan tadi nggak bisa menerima dari nol ya. Kalau dari prodi lain seperti kehutanan gitu misalnya? Boleh banget, karena di angkatan bawah juga ada dari fakultas komputer, dari kehutanan juga ada. FE juga banyak dari sana, karena kan ini UKM universitas ya, jadi nggak cuman satu prodi aja gitu. Bang, minimal kalau pengen masuk ke IDS harus apa berarti bang? Kalau di minimal berarti istilahnya setidak-tidaknya gitu ya. Kalau misalkan saya ngomong bahasa Inggris atau ada lawan bicara ngomong bahasa Inggris, itu minimal ngerti dan bisa TikTok istilahnya gitu loh. Itu minimal udah minimal banget itu. Joget-joget ya? TikTok itu ya. Oh, berarti coba bang lu ngomong bahasa Inggris, nanti gua mencoba memahami apa yang lu ngomongin. Oke. What's your feeling about her? Oh, dia lagi PMS katanya. Enggak salah. Oke. Iya benar-benar. Iya kan bener kan? Iya bener, paham gua. Boleh lagi? Boleh. Ini coba balas pakai bahasa Inggris. Iya dia dulu dong. Ayo bang. Okay, what's your opinion about her character? Dia tuh lucu orangnya bang. Oke. Jadi gemes gitu. Oke. Paham? Inggris doang aja. Easy mas. Udah. Berarti gua bisa masuk ke IDS ya bang? Boleh kalau Kan dia misalkan nggak bisa nggak bisa coba bahasa Inggrisnya. di bahasa Inggrisin yang tadi jawabannya. Kalau ngomongnya orang bisa kita mah bang. Oh gitu. Tapi ya dikit-dikit mah paham. Soalnya Berarti kan masuknya ke pasif berarti ya? pasif gua. Tuh harus diaktifin dulu. Diaktifin. Ya, Ada tombolnya kali diaktifin. Ya belajar ya. Oke. Kalau itu dibentuknya kapan sih? kalau Dari dibentuknya zaman kapan? sih spesifiknya kurang begitu tahu ya. Cuman itu kisaran 2011-2012 sama perintisnya namanya Palala. Beliau sekarang di Australia kalau nggak salah. Terus murid pertamanya ini dosen saya sendiri sekarang. Namanya Bu Bulan dengan Bu Vina. Kemudian dirintis sama Ageng, terus Anur Sidik kalau nggak salah. Anur Sidik dan sebagainya gitu. Dari 2011-2012 itu nggak salah. Kalau lu angkatan berapa berarti? 2019? Enggak masuk ke IDS-nya? Iya, 2019. Kan dia masuknya 2019. Enggak, maksudnya angkatan keberapa gitu. Oh, kurang tahu sih angkatan berapa. Cuman pas ke sana ada sekitar udah 7 kalau nggak salah. 7 orang? 7 angkatan. 7 angkatan. 7 orang. Iya, Berarti udah lama ya kalau udah 7 Udah. angkatan? Tapi dulu tuh bukan sebagai UKM, hanya sebagai komunitas aja tuh dulu tuh. Di fakultas? Di fakultas.
cuman beranggota 3 sampai 5 orang gitu. Mahasiswa gitu. Jadi makin sini makin besar nanti ujungnya diangkat sama UKM gitu. Berarti anggotanya sekarang banyak, Bang? Gak bisa dibilang banyak juga sih karena under 30 lah gitu. Ya, segitu lumayan lah. Ya. Nah, kegiatannya apa ya, Bang? Kegiatan di IDS itu mostly kita lomba sih gitu karena IDS itu kan kita punya jadwal kegiatan kisaran seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu kita nyiapin anak-anak itu anggota buat nantinya terpilih sebagai perwakilan lomba. Oh, gitu. Delegasi. Delegasi itu. Kalau channel lombanya itu nyari sendiri apa emang ada atau diundang atau gimana? Biasanya ada ini sih dari pembina sendiri ngasih informasi mengenai ini ada lomba ini gitu. Kemudian kalau yang paling sering kita ikutin sih ini NUDC. National University Debating Championship biasanya. Di mana itu biasanya? Biasanya di Bandung kalau offline, tapi sekarang banyaknya di Zoom. Di Zoom, di YouTube gitu-gitu. Nah, kan di Zoom ya. Dia juga sebenarnya pernah ini di Zoom. Ya. Pikir dulu anjir. Di Zoom. Dia kurang gini. Oh, gini. Iya, kamu itu nggak terus. Dia mah tuh udah mau nanya. Ya. Kan kalau di Zoom itu ada kekurangan dan kelebihannya dibanding offline ya. Untuk mengatasi hal tersebut, apakah anak-anak dari UKMA itu di brief dulu caranya ikut parlemen apa misalnya kan ada parlemen ya. Nah, itu tuh di brief dulu gak kalau misalnya di offline itu seperti apa, di online itu seperti apa? Kebetulan kan pas saya masuk lomba itu sudah masuk online, jadi nggak pernah ngerasain offline. Jadi mungkin enak ya kalau di online itu kita bisa banyak briefing, karena kan di sana ada building case ya. Ada building case sekitar 15 menit, nanti habis itu kan kalau misalkan offline itu kita hanya cuman bisa building case sebatas sama anggota aja. Cuman kalau bisa di online kan building case bisa sama pembina, sama orang lain gitu kan, gitu. Nanti enaknya di situ aja sih, karena untuk di perung lombanya sama aja gitu. Tapi kan kalau bapring juga gak enak, Kak? Untungnya enggak sih, untungnya enggak. Karena itu di provide sama sana juga. Iya. Kalau misalnya kan tadi perihal kegiatan lomba debatnya ya. Kalau misalkan kegiatannya di UKM tersebut ada apa aja sih, latihan atau gimana? Iya, mostly latihan sih, cara gimana debatnya. Kadang misalkan sekali latihan kita bawain 2 motion, 3 motion gitu-gitu. Lebih suka mosi yang genre apa? Genre sosial. Biasanya sosial. Sosial. Kamu tahu itu gak mosi? Tahu. Emang gua kan anaknya mosian kan gitu. Emosi. Ya. Cara-cara untuk cepat belajar bahasa Inggris seperti apa sih, Nah, sebenarnya itu banyak banget yang bilang atau nanya ke saya kayak gitu, karena memang dari SMA tuh banyak yang nanya seperti itu. Dan saya itu nggak pernah jawab berdasarkan yang sudah ada, tapi memang kalau metode pembelajaran itu memang bisa disesuaikan dengan perorangan gitu. Nih, saya selalu jawab, kalau kamu bisa seperti ini, ya boleh dicoba. Kalau enggak ya udah berarti bisa jadi ganti metode. Nah, jadi saya bisa refleksi ke diri saya seperti ini. Kalau saya pribadi belajarnya mostly dari video YouTube, video talk show biasa, yang mana itu without subtitle gitu tuh. Jadi enggak ada subtitlenya. Ya udah sekedengernya aja. Bingung of course gitu. Tapi ya itu adalah salah satu pembiasaan diri kita untuk bisa kan otak kita adaptatif ya. Jadi misalkan kalau semakin sering kita dengar bahasa Inggris, mostly otak kita akan adaptasi dengan adanya si listening itu gitu. Setuju. Seperti itu. Karena salah satu step pertama adalah pembiasaan diri. Sekecil kita ngubah pengaturan di HP jadi Inggris, itu salah satu pembiasaan kita buat bisa belajar bahasa Inggris. Betul. Sama sering ngedengerin musik Inggris. Iya, betul. Film juga suka, film suka. Aku apa? enggak. Tapi banyak orang yang belajar dari film Harry Potter.
Ya, Kamu tahu kan Harry Potter? Tahu. Cuma kan kalau mirip Harry Potter. udah pakai kacamata Iya, doang. iya. Harry Potter itu kan British tuh emang gitu. Aduh, Harry Potter. Enggak, yang lagunya Aku Potter. suka singkong, kau suka keju itu lagu siapa sih? Itu mah dulu semua. Bukan rusuh bang kamu. Yang itu. Ini tuh keju, ini tuh singkong gitu ya. Dalam ngomong bahasa Inggrisnya tuh hipuan keju gitu. Yaudah gua tanya nih ya, Harry Potter, udah nggak bang? Benar itu. Coba ngomong, British. coba ngomong. Harry Potter. Potter. Percaya. Cuman British itu emang susah sih, susah. Tuh ya, teman-teman bisa R-nya dengar tuh sendiri ya. hilang. Hilang. Ini mah dikasih tahu. Ih, mainnya tuh jangan dikuningin terus makanya. Oh my god, sotoy banget sih lo. Gue mah ya udah kemana-mana ya. Hello. Iya. Oke, selanjutnya nih ya. Untuk prestasi dari UKM IDS itu apa? Sebenarnya banyak banget prestasi, tapi ya, Banyak, tapi banyak banyak banget. banget. Tungguin dia. Tapi kelar. pas offline dulu tuh banyak ada banyaknya prestasi debate championship kayak misalkan 10 besar nasional gitu-gitu. Itu senior saya Galang dengan Ayudi tuh. Itu mereka menjuarai peringkat 8 gitu kalau salah dari nasional gitu. Nasional. Nasional. Gila. Nasional. Gue tuh ada pertanyaan tapi yang mungkin biasanya dipertanyakan ketika di tongkrongan doang, Bang. Di tongkrongan? Lu Yeah. suka diomongin so Inggris bet sih lu. Oh, itu sering sih. Sering ya, Bang? Tapi pas SMA sih. Karena kan kalau sekarang kan di lingkup bahasa Inggris nih ya. Jadi gimana bilang so Inggris orang kamunya juga semua. jurusan bahasa Inggris pasti gitu. Tapi dulu di SMA sering. Perasaan lu gimana sama dia? Ya gondok sih sebenarnya. Gondok, Bang. Wah, bopung. Bopung tuh bocah kamu Bocah nggak sih? kamu. Iya. Gak tau gondok. Bopung. Hahaha, lucu. Gondok sih, tapi ya kesel. Cuman ya mau gimana lagi kan ya gitu. Gondok. Paling kita ngomong bahasa Inggris sesuai tempatnya aja Ah, gitu. iya sih. Suka traveling nggak, Bang? Enggak, Enggak. Ya, sayang banget sih. Padahal mah kenapa? kan ada ini gitu. Tour guide. Iya. Iya. Boleh deh. Lah, kok jadi boleh? Tapi ini, Bang, Ya. kalau orang belajar bahasa Inggris atau ikut IDS, untungnya tuh apa, Bang? Pertama, kita bisa percaya diri di depan karena di salah satu step di debat kan ada namanya delivering statement ya atau penyampaian statement kan bener kan kalau di debat bahasa Indonesia juga. Nah, itu kita bisa melatih public speaking atau apa namanya berbicara di depan umum gitu salah satunya. Dan plusnya itu belajar bahasa Inggris juga di sana karena kan di sana juga banyak senior yang sudah luar biasa gitu. Jadi selain kita bisa dapat teknik-teknik debat, how to deliver the debate properly gitu. Kita juga bisa dapat motivasi gitu sama senior-seniornya gitu. Karena bahasa Inggris juga penting ya. Betul. Di kancah Iya. dunia. Dan selain itu juga relasi mungkin. Relasi. Bisa kemana aja tuh relasinya, Bang? Relasi ya karena memang dari berbagai prodi gitu ya. Jadi dari situ nggak hanya di satu prodi. Kita bisa tahu nih apa aja sih yang lagi terjadi di Universitas Kuningan gitu. Paling gitu-gitu aja. Nah, karena ada di PBI ya pendidikan bahasa Inggris gitu. Apakah kan kalau PBSI mah otomatis belajar bahasa Inggris. Indonesia. Oh. PBSI. Oh, PBSI ya. PBSI kan belajar bahasa Indonesia, terus kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia. Apakah di bahasa Inggris itu juga menggunakan bahasa Inggris di kesehariannya atau ada hari-hari tertentu di bahasa Inggris? Oke. Di keseharian enggak sih kita ngomong bahasa Indonesia biasa gitu. Cuman di Inggris? memang kalau di kelas itu kalau presentasi, kalau misalkan ada yang kita mengharuskan untuk bahasa Inggris baru bahasa Inggris gitu sama. Oh, gitu. Berarti kalau di luar kelas mah suka ngomong mereka mana kan gitu. Pasti ya? ya, iya pasti. Gua kira lu tuh sampai di titik ngomong bahasa Inggris pakai nada Sunda gitu. Ada kalau gitu, Bang? What are you doing gitu Nah. kayak gitu. What are you doing? Gitu. Enggak sih, enggak. Soalnya temen gua gitu, Bang. Oh gitu.
Oke. Agak kocak sih emang. Oke. Iya, Cing. Kocak ya, karena kamunya nggak kocak. Ih, dipakai. Itu mah yang enggak. Salah mulu bang. Oke. Nah kan dari tadi kita membahas tentang seputar UKM gitu ya. Ada gak sih ajakan buat teman-teman di rumah untuk join bersama UKM-nya atau IDS itu? Gimana caranya? Terus ada kriteria-kriterianya atau enggak? Silahkan lah. Oke, bagi mahasiswa Universitas Kuningan yang belum atau ingin masuk ke IDS, itu sebenarnya gampang banget. Kalian hanya perlu membenahi diri untuk belajar bahasa Inggris. Dasar-dasarnya dulu nggak apa-apa. Itu nanti ada tim yang bisa memfilterisasi kalian untuk masuk IDS dengan kriteria pertama, kalian di level bukan pasif dulu. At least kalian bisa berbicara atau berconversation menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nantinya, walaupun kalian sangat buta di debat, itu of course nanti di IDS itu kita ajarkan bagaimana teknik debat dengan baik. Seperti itu aja. Oke. Jujurly banget ini ya. Jujurly banget, I'm excited for episode today. Lu kayak temen gue juga nih. Iya, jujurly gitu ya. Oke. So jaksel. Jaksel. Ya kan namanya juga berusaha untuk bisa bahasa Inggris ya dengan enggak, jatuhnya tuh ini bopung. Oh my god, teman-teman semua bisa lihat ya yang tadi bopung siapa? Masa nggak tahu apa tadi? Gondok. Gondok, hahaha. Justru gondok kan bahasa kampung ya. Itu dia episode hari ini sungguh spektakuler banget, Cacing. Gua ada cerita mau denger nggak? Apa? Temen, which is kan artinya yang mana ya bang? Iya, betul. Nah temen gue sosokan jaksel, main ke supermarket gitu, ada buah-buah banyak, terus dia ngomong so jaksel, waduh banyak buah nih, pilih which is ya. Ih, pilih which is gitu. Ih, pilih yang mana ya? Ih, kocak. Pilih which is ya. Ih. Kalau itu berarti which one should I pick gitu. Apa tuh? Berarti pilih yang mana ya, itu which iya. one should I pick gitu. Oh harusnya gitu Ya. ya, bukan pilih which is ya bang? Iya, bukan. Pilih which is ya. Jadi kalau mau ngejaksel-jaksel juga kalian harus pintar memilih dan mengolah kosakatanya ya. Yap, betul. Gitu. Malu gua. Iya, Kosin. Which is? Bang, thank you banget udah Yap. main kemari. Kayaknya nanti kita sharing. Gue juga tertarik juga sih bahasa Inggris supaya nggak pasif gitu bang. Gue pengen bisa betul. ngomong juga bahasa Inggris. Ajarin lah bang. Bisa, boleh. Gratis kan? Gratis. Gratis dong. Jangan mau, mana ada di dunia ini yang gratis gitu. Ya. Aduh, pilih Namanya juga ilmu gitu Yap, ya. betul. Ya itu dia perbincangan Anda bersama Bang Nizar. Bang Nizar di episode kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bijaklah dalam berbahasa. Oke? Betul. Betul. Ya betul sekali, bijaklah dalam berbahasa dan bijaklah dalam berdebat. Terutama dalam bahasa Inggris karena semua debat juga memiliki opini-opini dan juga memiliki masing-masing dan juga nanti ada pelatihan-pelatihannya dari IDS. Gitu teman-teman semua. Jargon dulu. Lu kalau mau closing tuh jargon. Atau kamu kan ini udah ngomong aja. Tapi kali ini episode kali ini kita jayanya tuh pakai bahasa Inggris. Jaya bahasa Inggrisnya apa? Apa ya? Victory. Nah, tuh. Apa gimana? Victory. Victory. Udah kalau main ML suka gitu tau. Beda tuh. Mobile Legend aja. Nanti kali ini pakai bahasa Inggris ya jargonnya. Enggak, Victory. Lu yang mimpin dah bang. Lu yang Atau kalau nggak victory jadi bisa great gitu aja. great. Great. Udah Victor aja. Victory. Aja lah ya, yang gampang lah ya. Oke. Victory. Nyok. Nanti kesini ya liatnya. Oke. Oke. Uniku Victory. victory. Agak aneh ya. Agak aneh ya. Itu yang biasa-biasa aja. Iya yang bisa aja. Biasa aja. Karena kita di Indonesia ya. Yep. Maaf Pak Rektor. Mencoba untuk menginovasi itu. Iya. Tapi Emang agak-agak iya, aneh. tidak cocok dengan lidah kami ya. Oke, Uniku Jaya. Jaya. Uniku Jaya. Uniku Jaya, Jaya, Jaya. Victory.